Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Afif Farhan, NPM 76. Di sini saya tidak sendirian bersama Nurul Robertina Lutfi, NPM 42, Fitri Nur Hidayah dengan NPM 58, dan Diva Danuarta dengan NPM 74. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kelas kata, frasa, klausa, dan kalimat. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Kelas kata. Menurut Cher, kata adalah satuan bahasa yang memiliki atau deretan huruf yang diapit oleh dua buah spasi dan mempunyai arti. Dan menurut Alwi dan kawan-kawan, kelas kata terbagi atas verba, adjektiva, adverbia, nomina, pronomina, numeralia, kata tugas, interjeksi, konjungtor, preposisi, artikula, partikel penegas. Nah, yang pertama, verba. Verba merupakan kata yang menunjukkan kata kerja. Dalam menunjukkan hal ini, dapat menduduki atau memiliki fungsi inti predikat. Nah, contoh dari verba itu pencuri itu lari. Mereka sedang belajar di kamar. Bagian yang cetak miring di atas adalah predikat. Selanjutnya, yaitu adjektiva. Adjektiva merupakan suatu kata atau sifat yang didampingkan sangat dan lebih. Menurut Wijono menjelaskan, adjektiva ditandai dapat ditampilkan kata lebih, sangat, agak, dan paling. Berdasarkan bentuknya, adjektiva dibedakan menjadi adjektiva dasar, baik, adil, dan boros, dan adjektiva turunan, alami, baik-baik, dan sungguh. Selanjutnya itu nomina. Nomina merupakan kata benda. Menurut Wijono, nomina ditandai dengan tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak, tetapi dapat dinegatifkan dengan cara kata bukan. Selanjutnya pronomina. Pronomina adalah kata petunjuk. Menurut Wijono, menyatakan pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu ke nomina lain, berfungsi untuk menggantikan nomina. Selanjutnya numeralia. Numeralia disebut juga kata bilangan. Menurut Alwi dan kawan-kawan, numeralia atau kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung wujud. Selanjutnya adverbia. Menurut Wijono, adverbia adalah kata yang memberi keterangan pada verba, adjektiva, nomina, predikatif, atau kalimat. Adverbia dapat didampingi adjektiva, numeralia, atau proposisi. Selanjutnya interrogatif. Menurut Wijono, interrogatif berfungsi menggantikan sesuatu yang hendak diketahui oleh pembicara atau pengukuhan sesuatu yang telah diketahuinya. Contoh apa, siapa, berapa, yang mana, mengapa, dan kapan. Selanjutnya demonstravia. Demonstrativa merupakan kata tunjuk. Menurut Wijono, berfungsi menunjukkan sesuatu di dalam atau di luar wacana. Sesuatu disebut antecedent. Contohnya itu ini, itu, di sini, di situ, berikut, dan begitu. Selanjutnya artikula. Merupakan kata pendamping dalam nomina. Artikula berfungsi mendampingi nomina dan verba pasif. Contohnya si, sang, sri, para, kaum, dan umat. Selanjutnya preposisi. Merupakan kata depan. Preposisi adalah kata yang terletak di depan kata sehingga bentuk frasa atau kelompoknya atau kelompok kata. Contohnya preposisi dasar di, ke, pada, demi, dan lain. Preposisi turunan di antara, di atas, ke dalam, dari samping, dari luar, kepada, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir itu konjungsi. Merupakan kata hubung antar kalimat. Untuk lebih jelasnya, menurut Wijono tahun 2012-75 menjelaskan konjungsi berfungsi menghubungkan bagian-bagian kalimat atau kalimat dengan kalimat lain dalam suatu wacana. Contohnya menjadi dua. Konjungsi intrakalimat seperti agar, atau, dan, hingga, sedang, sehingga, serta, supaya, dan sebagainya. Selanjutnya frasa atau kelompok kata merupakan salah satu unsur dalam kalimat atau sintaksis. Frase juga sering didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi. Berdasarkan kedudukannya, frasa dapat dibagi menjadi dua, yaitu frasa setara atau sering disebut koordinatif, dan yang kedua frasa bertingkat atau subordinatif. Berdasarkan maknanya, frasa terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, frasa lugas dan frasa idiomatis. Klausa merupakan tataran di dalam sintaksis yang berada di atas tataran frasa dan di bawah tataran kalimat.
Klausa berkonstruksi predikatif, artinya adalah di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau frasa yang berfungsi sebagai predikat dan yang lain berfungsi sebagai subjek, objek, atau keterangan. Selain fungsi predikat yang harus ada dalam konstruksi klausa ini, fungsi subjek boleh dikatakan bersifat wajib, sedangkan yang lainnya bersifat tidak wajib. Berdasarkan kategori yang mengisi fungsi predikat, klausa terbagi menjadi 1. Klausa verbal, 2. Klausa nominal, 3. Klausa adjektival, 4. Klausa preposisional, 5. Klausa numerial. Sekian. Selanjutnya ialah kalimat. Vinoza 2003 menjelaskan bahwa kalimat adalah bagian dari ujaran yang mempunyai struktur minimal subjek dan predikat dan intonasinya, menunjukkan bahwa ujaran itu sudah lengkap dengan makna. Konsep dari subjek dan predikat ini disebut dengan istilah kesepadanan kalimat. Kesepadanan berarti terdapat hubungan timbal balik antara subjek dengan predikat, antara predikat dengan objek, serta dengan keterangan-keterangan yang menjelaskan unsur-unsur kalimat. Pemahaman tentang subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan dapat dijelaskan sebagai berikut. Subjek dilambangkan dengan huruf S, predikat dilambangkan dengan huruf P, objek dilambangkan dengan huruf O, dan keterangan dilambangkan dengan kata ket. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Fusikum wa nafsihi bitaqwallah. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.